Ya, pemirsa, memasuki kuartal kedua tahun 2026, industri properti nasional masih terus membangun asa dalam meningkatkan produktivitas dan penjualan produk. Namun kinerja industri properti yang semakin menantang seiring dengan langkah Bank Sentral yang menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25%. Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate dari sebelumnya 4,75% menjadi 5,25% menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha, tidak terkecuali sektor perumahan di kuartal kedua tahun 2026. Kenaikan BI rate dinilai akan meningkatkan cicilan kredit pemilikan rumah atau KPR masyarakat konsumen properti di tanah air. Hasil survei harga properti residensial atau SHPR Bank Indonesia mencatat harga properti residensial di pasar primer pada kuartal 1 mengalami perlambatan. Hal ini tercermin dari indeks harga properti residensial yang tumbuh 0,62% secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan kuartal 4 tahun 2025 yang sebesar 0,83% secara tahunan. Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 25 Mei 2026 tercatat sebesar Rp1,381 triliun atau sekitar 13,4% dari pagu anggaran tahun ini sebesar Rp10,308 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, strategi bertahan industri properti hadapi kenaikan BI rate, sudah terhubung melalui video conference ada Bapak Paulus Toto Lusida, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP RE, dan juga tenaga ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, ada Prof. Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institut. Salam sehat untuk semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak-Bapak. Semoga sehat selalu. Saya langsung ke Pak Paulus terlebih dahulu. Pak Paulus, bicara kemudian mengenai keputusan dari Bank Indonesia untuk menaikkan BI rate menjadi 5,25%. Sejauh mana ini kemudian imbasnya langsung terasa di teman-teman industri properti begitu, dan seberapa besar tekanan yang nantinya akan dirasakan oleh industri? Ya, terima kasih. Selamat bergabung juga Prof. Hermanto. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kondisi kenaikan BI rate itu sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi. Kenapa? Zaman saya dulu membangun yang puncak-puncaknya laku itu malah BI rate-nya itu atau bunga kredit itu ada di 18%. Yang penting sekarang itu adalah kemampuan dari masyarakatnya untuk membeli. Kedua, bagaimana regulasinya supaya masyarakat itu bisa beli properti. Itu yang sangat mempengaruhi kondisi yang ada. Jadi kalau kita ngomong sekarang turun, ya. Tapi sebetulnya tidak terlalu banyak turunnya. Kenapa? Karena yang 2025 itu ada efek domino efek dari 2024, batas dari rumah subsidi kuotanya itu habis. Jadi begitu masuk 2025 sama Menteri Perumahan sebagai yang baru kementeriannya meningkatkan subsidi kuota, langsung antusias masyarakat cukup besar, sehingga di kuartal pertama itu sangat besar kenaikan dari properti rumah sederhana bersubsidi. Yang kedua, kalau kita ngomong masalah kondisi ekonomi sekarang ini, kalau kita ngomong ekonomi jelek, bukan saya nanti diolok sama para pengusaha, enggak. Saya juga megang produk mobil. Mobil kuartal pertama ini naik 10%, Pak. Jadi apakah ini bisa? Bisa, asal regulasinya mendukung, itu aja. Terima kasih. Artinya fokusnya terkait dengan tantangan dari teman-teman properti bukan naiknya suku bunga acuan menjadi 5,25%, karena terbukti daripada saat suku bunga acuan sangat tinggi begitu ataupun bunga kredit sangat tinggi, tapi minat masyarakat untuk membeli produk-produk properti masih tetap tinggi. Tapi hal lain bergeser ke regulasi lah ya. Sebetulnya regulasi apa yang kemudian menjadi concern dari teman-teman industri properti, Pak Paulus? Sekarang yang pertama regulasi itu kan selik. Memang Pak Menteri sudah memperjuangkan sangat amat bagus untuk 1 juta ke bawah bebas selik.
Tapi bank tetap melihat kalau sekarang dia kreditnya pinjol 2 kali, misalnya 500 sama 200 tetap di bawah 1 juta, bank akan menolak karena itu dianggap pekerjaan dia untuk memacetkan kredit. Nah, yang kedua, nilai 1 juta itu memang hanya pro ke rumah sederhana bersubsidi. Mestinya juga bisa ke kelas menengah, misalnya jadi 2 juta. Kemudian dari regulasi-regulasinya, non-fixed income itu 65% market share dari seluruh market untuk pembelian rumah. Itu sampai sekarang fix regulasinya itu belum ada. Bagaimana caranya non-fixed income ini bisa membeli secara lancar. Kesepakatan di antara para bank pemberi KPR. Itu yang terpenting. Baik, artinya memang ada segmen-segmen tertentu yang secara regulasi insentifnya sebaiknya kemudian disalurkan ke situ begitu ya? Akan memberikan dampak positif terhadap serapan dari industri ataupun produk properti. Saya ke Prof. Hermanto. Prof, ini kalau kita bicara mengenai kenaikan BI rate yang dilakukan untuk menjaga kestabilan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri, sebetulnya apakah ini kemudian menjadi satu hal yang tepat dan sejauh mana implikasinya ini dapat kemudian menstabilkan perekonomian nasional? Ya, jadi ini adalah satu kebijakan yang tidak dapat dielakkan. Karena kalau Bank Indonesia tidak meningkatkan BI rate, maka kurs rupiah terhadap dolar atau mata uang asing lainnya itu akan semakin cepat melemahnya. Jadi yang langsung diatasi dengan kenaikan BI rate itu adalah untuk menstabilkan kurs rupiah. Kemudian juga dampak ikutannya adalah apabila kurs rupiah tadi itu dibiarkan melemah tanpa satu intervensi seperti peningkatan BI rate, itu inflasi itu justru akan meningkat karena antara kurs yang melemah itu korelasinya adalah inflasi yang naik gitu ya. Jadi oleh karena itu dilakukan peningkatan BI rate sehingga inflasi itu diturunkan. Tapi memang konsekuensinya ya dengan peningkatan bunga dan katakanlah tadi ya ada persoalan di dalam global ekonomi kita yang berpengaruh terhadap kita, pertumbuhan ekonomi kita bisa melambat gitu. Namun kenapa saya bilang merupakan pilihan yang pahit ya, yang cukup berat ya, karena katakanlah inflasi itu tadi ternyata tinggi gitu ya karena tidak dilakukan peningkatan BI rate. Berbagai sektor juga akan terpengaruh ya. Jadi misalnya saja sektor properti ya cukup tergantung juga dengan kurs yang makin lemah ataupun inflasi yang tinggi karena juga dia dari impor baja ya dan beberapa komponen lain yang pasti berdampak kepada cost gitu. Baik. Jadi di satu sisi memang biaya untuk kredit itu akan meningkat, suku bunga akan meningkat ya, kredit dari perusahaan konstruksi kalau dia mengambil ke perbankan atau katakanlah masyarakat kalau dia mengambil kredit perumahan akan meningkat. Tetapi dikatakan tadi Pak Toto ya dampaknya itu mungkin di dalam jangka menengah itu udah bisa stabil lagi gitu. Baik, menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Kita akan mengadres beberapa hal yang dinilai menjadi challenge di industri properti terkait dengan biaya dari impor lah ya, bahan-bahan baku yang memang masih kemudian dilakukan oleh teman-teman industri properti yang berdampak kepada harga rumah. Kemudian juga ya dalam jangka menengah itu kemudian secara dampak tidak akan terlalu signifikan sekali begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Bapak-Bapak dan pemirsa, tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan berikutnya kita akan simak terlebih dahulu beberapa data yang sudah disiapkan oleh tim redaksi, diantaranya adalah indeks harga properti residensial di kuartal 1 tahun 2026 seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Datanya kemudian turun ya 1,07% secara year on year. Kemudian di kuartal 1 2025-2026 seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Kami kompil datanya dari SHPR Bank Indonesia. Dan berikutnya pemirsa, data terkait dengan faktor penghambat penjualan residensial. Di antaranya adalah kenaikan harga bahan bangunan sebanyak 20,97%, masalah perizinan atau birokrasi 18,15%, suku bunga KPR 16,47%,
Proporsi uang muka yang tinggi atau KPR 12,16%, perpajakan 11,28%, lainnya 20,97%. Dan berikutnya adalah pergerakan BI rate dari bulan Agustus 2025 hingga bulan Mei 2026. Ya, sebelum kemudian naik di bulan Mei ada di level 4,75%, kemudian di bulan Mei menjadi 5,25%, di bulan April 4,75%. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama narasumber yang tadi kemudian masih bergabung bersama kami. Ini kalau bicara mengenai strategi bagaimana kemudian teman-teman di industri properti dapat bertahan walaupun memang secara suku bunga dari Bank Indonesia sendiri Anda tadi menyimpulkan memang tidak ada sebuah dampak yang signifikan sekali begitu, dirasakan dampaknya tapi nantinya tidak akan begitu terasa. Challenge-nya tetap ada begitu ya. Bagaimana sebetulnya strategi lah yang dilakukan oleh industri untuk dapat bertahan di tengah tantangan-tantangan tadi, Pak Paulus? Ya, banyak sekali strategi yang dilakukan oleh para pengusaha, tapi salah satunya itu yang sulit untuk kita hindari adalah kenaikan harga material. Tadi kalau saya lihat dari prosentasenya yang terbesar kan 20, itu di material bahan bangunan karena dengan lemahnya rupiah. Meskipun kelemahan rupiah ini lebih besar karena dunia global, makroekonomi global dunia. Jadi kita juga memasang strategi dan mau tidak mau harus mencoba memasarkan rumah susun. Jadi rumah susun kita sudah mulai canangkan di beberapa daerah untuk kita masukkan sebagai program nasional untuk penyediaan rumah tinggal untuk teman-teman. Kenapa itu kita lakukan? Karena mau tidak mau dengan penduduk lebih dari 2 juta, itu dulu yang menyampaikan adalah Bapak Sugi Hadi Mulyono, kita harus menyediakan rumah susun untuk masyarakat. Dan tempat-tempat yang kita sediakan itu adalah oleh kementerian ini adalah strategis. Jadi daerah TOD atau daerah stasiun. Sehingga untuk bekerja itu akan menjadi relatif dekat dengan tempat bekerja. Atau mass transportation-nya itu akan mempermudah mereka untuk bisa tinggal dan bekerja menjadi dekat, tinggal dan sekolah menjadi dekat. Itu yang kita inginkan sehingga apa yang kita canangkan ini kita akan realisasikan mulai setelah Agustus. Kita bangun di beberapa tempat di Indonesia. Baik, saya ke Prof. Hermanto. Prof, dengan bunga kredit yang berpotensi naik, apakah sebetulnya daya beli masyarakat terhadap properti diperkirakan akan melemah dalam waktu dekat, Prof? Ya, benar sekali. Karena dengan kenaikan BI rate katakan 50 basis point ya, itu ada potensi ya peningkatan suku bunga KPR fix ya, itu antara 1 sampai 1,5%. Itu artinya kalau harga propertinya sekitar 1,5 miliar ya, kenaikan cicilan itu antara 1 sampai 2 juta per bulan. Jadi kalau terjadi hal yang seperti itu, artinya ada potensi menurunkan daya beli daripada rumah tangga gitu. Oke, Ya, ada potensi ataupun proyeksi terkait dengan potensi perlambatan sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apakah Anda kemudian memiliki data terkait dengan ini, Prof? kalau untuk sektor propertinya memang responsnya kan agak berbeda ya antara katakanlah yang kelas bawah ya dengan properti menengah ke atas ya. Menengah ke atas mungkin konsumennya mempunyai daya beli yang lebih bagus. Barangkali justru salah satu strategi yang menambahkan Pak Toto adalah ada semacam cross ya di bawah mungkin dia menjadi lebih lemah dan artinya daya beli lebih lemah, sales menjadi lebih kecil kecuali pemerintah meningkatkan subsidi gitu ya. Tapi di menengah dan atas bisa barangkali lebih baik. Baik, ke Pak Paulus. Pak Paulus, apakah ada kemudian potensi penurunan penyaluran KPR akibat dari masyarakat yang mulai menahan pembelian rumah karena bunga kreditnya naik nih? Ya, memang pasti ada pengaruhnya. Karena kenaikan itu berarti merubah dari jumlah angsuran. Tapi itu untuk menengah atas. Untuk menengah bawah,
itu tidak ada pengaruhnya karena sudah disubsidi pemerintah Hmm. penuh. Yang pengaruh yang besar untuk kelas menengah bawah itu adalah itu tadi, regulasi untuk mereka bisa realisasi. Baik. Karena 65% itu non-fixed income. Oke, ada beberapa yang realisasi, tapi tidak banyak. Relatif tidak banyak. Karena apa? Slik kita sudah dibantu sama OJK. Mhm. Pak Menteri sudah ketemu OJK 6 kali kalau nggak salah, akhirnya disetujui. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat, pedagang bakso misalnya, bisa membeli rumah Hmm. tanpa dipersulit oleh perbankan yang ada. Jadi harus ada kesepakatan, kita akan jembatani kementerian antara perbankan dengan asosiasi-asosiasi non-fixed income ini. Kesulitannya Karena kita apa sih Pak yang ditemui oleh industri ketika kemudian ada calon pembeli rumah gitu yang menengah ke bawah begitu, yang biasa mereka ter-challenge tuh dengan berbagai macam penyaringan lah ya ataupun proses screening di perbankan. Apa saja challenge-nya dan sejauh mana challenge-challenge tersebut teravokasi kepada pemerintah agar kemudian ada semacam treatment khusus lah untuk segmen tertentu? Iya, memang dari situ kita ingin dia oke lah, misalnya seorang non-fixed income atau pedagang mau beli rumah, disuruh nabung dulu dievaluasi. Evaluasinya cukup 3 bulan, ada beberapa bank yang menentukannya 6 bulan. Hmm. Rumahnya udah jadi, orangnya belum disetujui kredit. Karena membangun rumah sederhana bersubsidi itu kurang lebih 3-4 bulan. Nah, otomatis developernya juga nggak mau dong. Dia akan merubah ke pembeli yang lain. Nah, inilah yang membuat menjadikan seperti mana dulu check and act kita yang bisa menentukan bahwa regulasi ini bisa membantu untuk para non-fixed income ini secara konkret. Baik, saya ke Prof. Hermanto sedikit sebelum jeda. Mix and match ini yang kemudian diperlukan agar masyarakatnya tetap mau beli rumah, industri juga tetap kemudian dapat mempertahankan growth-nya lah ya di tengah kondisi yang cukup challenging ini. Bagaimana Anda melihat mix and match ini menjadi sebuah challenge juga antara industri, pemerintah, dan juga masyarakat, dan bagaimana sebetulnya advokasi-advokasi agar hal ini kemudian tidak terjadi lagi lah? Iya, jadi yang namanya non-fixed income tadi itu ya seperti pedagang kata Pak Toto ya, memang dia kan punya potensi ya, tapi memang dari perbankan mempunyai satu prinsip kehati-hatian gitu. Jadi katakanlah kalau sekiranya kredit itu menjadi macet ya kan berbeda dengan kalau dia fixed earner gitu ya. Jadi mekanisme risk manajemennya juga nanti mungkin harus diperlukan menjadi lebih kuat gitu ya. Jadi karena tadi potensi itu bisa terjadi walaupun OJK sudah setuju. Nah, konsekuensi berikutnya sebetulnya yang tadi yang justru dibutuhkan supaya demand tersebut tidak terlalu melorot atau terjaga lah gitu ya. Memang konsekuensi subsidi ya, subsidi pemerintah. Nah, tantangan atau challenge-nya Mas adalah dengan defisit anggaran kita yang cukup besar, apakah akan ditingkatkan itu subsidi gitu. Baik. Jadi ini merupakan suatu yang harus diperhitungkan secara sangat akurat lah gitu, termasuk oleh Kementerian Keuangan. Baik, sebetulnya masih ada cara tapi kemudian harus betul-betul ditelisik begitu ya agar insentifnya tetap jalan, kemudian teman-teman dari industri juga bisa cukup happy dan juga teman-teman perbankan juga ya bahwa ada hal-hal lain yang kemudian dilonggarkan tapi ada semacam quote unquote mekanisme lain yang dapat kemudian menjamin rapor non-performing loan mereka begitu ya, khususnya untuk segmentasi tertentu. Baik, menarik, kita masih ada satu segmen lagi Bapak-Bapak usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa di segmen terakhir di pembahasan ini. Tapi kemudian kita masih punya topik lain di segmen berikutnya. Saya ke Prof. Hermanto. Prof, terkait dengan peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas moneter dan juga pertumbuhan sektor properti. Tadi sudah disinggung, silakan dielaborasi lagi Prof. Mudah-mudahan ini kemudian dapat menjadi input yang baik untuk pemerintah. Jadi memang papan atau rumah ini kan merupakan kebutuhan azazi ya, hak azazi atau kebutuhan dasar dari warga negara Indonesia ya. Jadi sedapat mungkin memang apa yang ditargetkan pemerintah itu bisa di-deliver, tapi memang harus tadi hati-hati sekali karena
Jangan sampai katakanlah kondisi ya, sektoral satu sektor bisa membuat kondisi keseluruhan, maksudnya dari segi fiskal menjadi berbahaya atau berisiko gitu. Juga sama halnya ya, kita sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan tadi, tapi mungkin nanti dibuat lebih fokus gitu ya, katakanlah dari target yang sekian banyak, barangkali sebagian dari itu yang memang betul-betul membutuhkan gitu ya, sehingga katakanlah angka subsidi tidak perlu ditingkatkan, tetap saja gitu, tetapi dia menjadi lebih fokus kepada areal-areal ataupun kawasan-kawasan yang membutuhkan, termasuk yang tadi Pak Toto katakan ya, untuk rusun ya, itu sesuatu yang sangat penting dan efektif dilakukan ke depan. Kemudian satu lagi adalah kita jangan lupa hakikat yang pertama tadi bahwa Bank Indonesia menaikkan suku bunga ini kan bukan untuk satu sektor sebetulnya. Tujuannya kan adalah untuk menstabilkan rupiah. Kalau rupiahnya sudah stabil, nanti inflasi kita juga risiko yang tadinya meningkat menjadi bisa terkendali dengan baik. Memang ada konsekuensi tadi ya bahwa suku bunga naik ya, kemudian pinjaman akan menurun ya, mempengaruhi sektor real. Tapi kalau makro tadi dilakukan secara terkendali bagus gitu ya, itu punya dampak paling tinggi, dia paling lama pada jangka menengah. Setelah menengah kondisi makroekonomi stabil, dia akan bagus lagi. Termasuk satu lagi sebetulnya yang tadi belum sempat kita bahas, itu adalah saham, Mas. Karena kalau terjadi kenaikan suku bunga, termasuk bunga deposito juga akan meningkat, orang-orang akan cenderung beralih dari saham ke katakanlah ke produk-produk perbankan itu, sehingga saham turun, dan ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan TBK termasuk di sektor properti itu. Nah, mekanisme ini juga harus dipikirkan di otoritas yang membawahi itu. Baik, saya kembali ke Pak Paulus. Pak Paulus, berarti saya ingin kemudian menegaskan kembali seperti apa yang tadi disampaikan di segmen sebelumnya, bahwa artinya dengan kenaikan BI rate ini tidak akan terlalu berdampak kepada program 3 juta rumah ke depan ya, Pak. Artinya sudah banyak insentif yang kemudian sudah diberikan. Lalu insentif-insentif apa yang diharapkan tetap dilanjutkan agar di segmen-segmen tertentu, khususnya untuk menengah ke atas, ini dapat dijaga daya belinya, Pak Paulus? Ya, jadi insentif itu kan banyak diberikan ke yang kelas bawah ya selama ini. Dan mulai beberapa saat ini dari kami dari kementerian dan asosiasi kita berusaha untuk kelas menengah juga dibantu sehingga peningkatan terjadi, dan saya harapkan semuanya ini bisa meningkatkan omset kita bersama untuk melayani masyarakat. Cuman sekarang BI rate yang naik ini sekali lagi tidak terlalu berpengaruh. Tapi berpengaruhnya mungkin di saham, tadi yang disampaikan Prof. Hermanto itu benar. Tapi kalau di properti 0,5 basis point itu tidak terlalu berpengaruh terhadap dunia properti. Yang lebih berpengaruh dengan melemahnya rupiah terhadap harga bahan material yang ada. Karena meskipun perumahan itu materialnya hampir dikatakan 100% produk lokal, tapi kan semuanya jadi naik karena rupiah melemah itu tadi. Itu yang menjadikan masalah, apalagi dengan BBM yang naik. Nah, untuk produksi misalnya genteng kan butuhnya juga bahan bakar. Itu yang jadi masalah yang harus kita selesaikan dengan terobosan-terobosan out of the box untuk bisa meningkatkan omset kita dan mempertahankan omset kita. Baik, singkat dari Anda Pak Paulus, apa yang diharapkan terkait dengan berbagai macam upaya pemerintah untuk menstabilkan fundamental ekonomi Indonesia, salah satunya adalah menstabilkan nilai tukar rupiah. Singkat saja, kemudian saya akan beralih ke Prof. Hermanto nanti. Silakan Pak Paulus. Terima kasih. Ya. Jadi buat kami dari pengembang dan regulator, kami harapkan dukungan dari semuanya, dan masyarakat Gensi sudah bisa mulai membeli rumah susun karena mereka biasanya pilih praktis tinggalnya. Dan yang terakhir dari semua, dukungan ini termasuk dari komentator yang ada di medsos. Jangan terlalu membuat provokasi yang negatif, itu aja, sehingga ekonomi bisa tumbuh dengan positif. Terima kasih. Berikutnya Prof. Hermanto, silakan. Iya, faktor yang paling penting juga selain daripada sisi supply kan memang
sisi demand ya. Demand ini artinya adalah masyarakat. Jadi bagi Gen Z atau yang baru akan pertama punya rumah ya, ini harus mempunyai suatu strategi juga, strategi keuangan yang cukup baik, katakanlah untuk meningkatkan kemampuannya untuk membeli. Karena kalau dia udah mempunyai DP ya, bunganya disubsidi, maka memiliki rumah itu bukan hal yang mustahil atau yang susah ya. Apalagi tadi ya ada mungkin pelonggaran-pelonggaran persyaratan sehingga katakan bahkan yang non fixed income earner juga bisa mengakses kredit itu ya. Ini akan menjadi peluang juga bagi Gen Z atau generasi muda yang belum punya rumah untuk mempunyai rumah. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Review. Semoga perbincangan hari ini dapat menimbulkan berbagai macam input kepada seluruh stakeholders di industri properti di Indonesia agar kemudian pertumbuhannya tetap kita jaga sama-sama di tengah challenge yang kemudian kita hadapi. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Paulus dan juga Prof. Hermanto. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.